Nah, untuk materi panas dalam materi fisika mekanika panas ini dimulai dari subbab mengenai energi panas dan temperatur. Kita akan mempelajarinya pada pertemuan minggu hari ini. Kita lihat pada slide berikutnya ya. Terus, slide-nya sudah kelihatan belum sebelumnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita lihat tujuan dari pertemuan hari ini itu apa. Jadi kami sebagai dosen mengharapkan setelah kalian mempelajari tentang materi hari ini, kalian, rekan-rekan mahasiswa semua, dapat mengidentifikasi dan mengetahui perbedaan antara energi termal, panas, dan suhu. Kemudian, mahasiswa dapat mengidentifikasi 3 cara panas dalam merambat. Jadi, bagaimana proses konduktivitas panas itu berlangsung, seperti apa. Dan kemudian, membandingkan perbedaan konduktor dan isolator itu sebenarnya itu bagaimana perbedaannya. Nah, selanjutnya yaitu membandingkan skala suhu Celcius dan Fahrenheit. Kita lihat slide berikutnya, kita langsung masuk ke materi. Nah, energi panas itu apa? Nah, energi panas adalah total energi pada suatu sistem disebabkan oleh suhu sistem tersebut ya. Nah, kalian bisa lihat kan gambar di slide ini. Gambar di slide ini berbicara mengenai apa? Ada yang bisa jawab nggak? Suhu bukan, Bu? Suhu tubuh. Suhu tubuh. Ini gambarnya di Thermal, Bu. Thermal. Panas, thermal. Thermal. Internal. Thermal. Diambilnya gambarnya pakai apa? Kalau thermal, Bu. Kamera Infrared, Kamera infrared. Thermal detector. Nanti kalian udah bisa paham ya. Di sini kita pengen tahu gitu ya suhu dari satu sistem di lingkungan ini berapa gitu ya. Nah, kan biasanya apalagi sekarang sedang musim pandemi Covid seperti ini, di mana suhu ini menjadi parameter acuan apakah seseorang tersebut sedang terindikasi Covid atau tidak gitu ya. Maka kamera infrared ini sering sekali digunakan untuk melihat total energi atau suhu dari tubuh manusia. Nah, kita lihat ada yang warna biru, kuning, merah, hijau. Biasanya maksudnya dari warna biru, merah, kuning, hijau ini maksudnya apa? Ada yang bisa jawab nggak? tentang suhu panas dan dinginnya, Bu. Tentang suhu panas dan dingin. Semakin panas itu warnanya semakin apa? Semakin merah. Semakin merah. Merah. Kalau semakin dingin warnanya? Biru, Biru. tua. Biru. Oke, berarti kalian sudah paham ya. Bagus. Nah, sekarang kalau tadi kan kita sudah berbicara tentang energi panas ya, di mana energi panas itu total pada suatu sistem disebabkan oleh suhu sistem tersebut. Nah, lalu ada istilah yang namanya panas. Panas ini merupakan energi yang ditransfer dari satu benda ke benda lain karena adanya perbedaan temperatur. Nah, jadi maksudnya panas ini sebenarnya merupakan energi ya, energi yang bisa ditransfer atau dipindahkan. Kalau misalnya panas ini berupa energi, artinya apa? Berarti panas ini tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Jadi atau berdasarkan hukum kekekalan energi ya. Jadi panas itu ya memang tidak bisa kita musnahkan atau tidak bisa ciptakan, tapi kita peroleh dari satu bentuk energi lainnya atau ditransfer dari satu bentuk energi lainnya. Nah, energi panas ini hanyalah energi yang dihasilkan dari gerakan partikel kecil yang dikenal sebagai atom, molekul, ion, atau mikroorganisme dalam gas, cairan, dan bahkan bahan padat. Nah, perbedaan suhu membuat energi berpindah. Maksudnya seperti apa? Kita lihat. Misalnya ini adalah sebuah ruangan yang ada terbagi menjadi 2 partisi atau 2 bagian gitu ya. Yang satu memiliki temperatur tinggi dan yang satu memiliki temperatur rendah. Artinya apa? Kita bisa mengetahui kalau suatu bahan ini atau suatu material yang ada di dalam bumi ini seluruhnya pasti tersusun dari susunan atom, molekul, ion, dan lainnya ya. Di mana ketika diberi energi panas, molekul ini akan bergerak secara acak. Secara acak semakin tinggi temperaturnya, maka pergerakannya akan semakin cepat atau semakin tidak beraturan. Semakin rendah suhunya, maka pergerakan si molekulnya semakin
relatif lambat gitu. Nah, ketika ditempelkan atau dikontakkan satu sama lain yang suhunya tinggi dengan suhu yang rendah, maka apa yang terjadi? Akan terjadi transfer energi atau heat transfer. Nah, heat transfernya itu dari mana ke mana? Dari yang energinya tinggi, temperaturnya tinggi ke temperatur yang rendah, sehingga secara alamiah berdasarkan hukum alam semua keseluruhannya ini pasti apa ya, berusaha untuk mencapai keadaan seimbang atau keadaan normalnya gitu. Nah, maka si energi ini lambat laun temperaturnya akan ditransfer ke temperatur yang lebih rendah, maka dia akan mencapai keadaan setimbang. Sehingga ketika keadaan setimbang, no heat transfer again. Jadi nggak ada transfer panas lagi gitu. Jadi kalau ketika sudah setimbang ya sudah, berarti suhu benda tersebut sekian gitu. Sudah tidak ada terjadi perpindahan panas lagi karena tidak ada perbedaan suhu panas lagi di sini. Lalu bagaimana perpindahan kalor sistemnya ya? Jadi kalor ini dapat berpindah melalui tiga metode, yaitu konveksi, radiasi, dan konduksi. Nah, ini coba kita bisa lihat di gambar, contohnya konduksi ini misalnya si materialnya harus kontak, konveksi harus melalui fluida, dan radiasi itu tanpa kontak sama sekali, kita bisa melakukan perpindahan kalor. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu bagaimana macam-macam metode perpindahan kalor itu sendiri. Sampai sini, ada yang bertanyakan dulu nggak? Ada yang bertanyakan dulu? Tidak ada? Cukup jelas? Kalau cukup jelas, saya lanjut ya ke materi selanjutnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang konduksi. Apa sih itu konduksi panas? Konduksi panas ini adalah perpindahan energi panas melalui materi dari daerah bersuhu tinggi ke daerah suhu rendah. Nah, contohnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Misalnya ini adalah ada sebuah logam. Logam itu di mana dia merupakan konduktor yang sangat baik. Konduktor yang sangat baik maksudnya apa? Dia dapat menghantarkan energi panas dengan sangat baik gitu. Nah, kita pada satu ujungnya, salah satu sisi di sebelah kiri diberi suhu atau diberi panas gitu ya, diberi api supaya terjadi pemanasan, proses pemanasan. Nah, lambat laun si panas ini akan berpindah. Nah, berpindah ke tempat energi, arah pergerakannya dari mana? Ya tentu saja dari yang energi yang lebih tinggi atau dari tinggi ke rendah atau dari rendah ke tinggi menurut kalian? Tinggi ke rendah. Ini karena Bu. Dari iya, bagus. Berarti kalian paham ya, dari yang energi tinggi ke energi yang rendah. Nah, perpindahan tersebut bertujuan untuk menyamakan perbedaan suhu. Nah, metode jika kita lihat dari skala atomik gitu ya, proses perpindahan panasnya itu berlangsung melalui cara vibrasi partikel atau si partikelnya itu bergetar. Jadi kan tadi kalau saya sudah sebutkan, semakin tinggi suhunya, maka si molekulnya ini akan bergerak, memiliki gerak yang semakin cepat atau getarannya semakin cepat. Nah, maka si getaran ini, si molekul yang ada yang suhunya tinggi ini akan bergetar dan menyenggol pada molekul yang lebih dingin, sehingga pergetarannya ini merambat sehingga sampai ke ujung. Dan thermal energy flowing heat transfer by conduction itu atau thermal energi aliran energi panas ini berlangsung melalui proses konduksi itu ya karena mekanisme vibrating partikel. Jadi intinya kalau konduksi ini perpindahan panasnya itu melalui vibrasi si molekulnya atau partikelnya melalui materi. Jadi ya intinya kalau secara umumnya dari yang suhu tinggi ke yang suhu rendah. Hal ini juga digambarkan sebagai energi panas yang ditransfer dari satu bahan ke bahan lain melalui kontak langsung. Kuncinya kalau konduksi itu melalui kontak langsung. Karena kan proses konduksi itu harus melalui proses vibrasi molekul. Ya, di mana vibrasi
hantaran vibrasi molekul ini dapat berlangsung apabila terdapat kontak secara langsung, seperti itu. Nah, hukum konduksi panas disebut juga hukum Fourier. Di sini menyatakan bahwa tingkat atau rate perpindahan panas melalui sebuah material adalah berbanding lurus dengan gradien negatifnya pada suhu dan luas pada sudut siku pada gradien tersebut, melalui di mana panas mengalir. Secara matematisnya, hukum konduksi panas atau hukum Fourier ini disebutkan atau dibahasakan dalam bahasa matematis seperti berikut. QK sama dengan K dikalikan A dikalikan negatif diferensial T terhadap dx atau dt dx. Kalian sudah belajar tentang diferensial belum sebelumnya di kalkulus? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Diferensial turunan udah belajar ya, berarti harusnya kalian sudah paham ya ini. Nah, jadi untuk persamaan hukum konduksi panas itu, kita QK ini sama dengan K dikali A dikalikan negatif dt dx atau turunan suhu terhadap variabel X-nya, di mana Q ini merupakan laju perpindahan panas yang satuannya adalah kilojoule per detik watt, dan K ini merupakan konduktivitas termal. Ini merupakan konstanta sebenarnya ya. Jadi sudah ada tetapannya bergantung pada material yang sedang digunakan untuk proses konduksi. Satuannya adalah watt per meter derajat Celcius. Kemudian A ini merupakan luas penampang, satuannya meter persegi. Kemudian dt ini merupakan perbedaan temperatur, bisa dalam skala Celcius, bisa juga dalam skala Fahrenheit. Catatannya, kalau misalnya K-nya sudah dalam menggunakan satuan Celcius, maka T-nya juga harus menggunakan satuan Celcius. Kemudian dx ini apa? Dx ini merupakan perbedaan jaraknya. Nah, satuannya adalah meter per detik. Nah, tadi kan di persamaan ini ada yang namanya konduktivitas termal, di mana saya sudah sebutkan kalau konduktivitas termal itu merupakan satuan atau konstanta yang bergantung kepada materialnya. Di sini saya akan mencantumkan konduktivitas termal dari berbagai bahan. Nah, konduktivitas termal ini merupakan sifat fisik bahan atau material atau suatu koefisien yang menyatakan kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan kalor. Jadi konduktivitas termal ini merupakan tetapan atau konstanta yang menyatakan kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan panas atau kalor. Nah, untuk setiap bahan tentu saja berbeda ya. Nah, misalnya untuk air kita lihat pada suhu 20 derajat Celcius, maka dia memiliki konduktivitas termalnya sebesar 0,599. Nah, berbeda halnya ketika air ini sudah berubah wujudnya atau berubah fasanya menjadi es. Es itu kan sebenarnya masih air-air juga ya, tapi sudah terjadi perubahan wujud atau fasa. Tuh bentar, ada yang masuk. Saya edit dulu. Nah, berubah fasa dari air menjadi es. Nah, untuk es ini, karena fasanya sudah berubah, bukan air lagi, maka konduktivitas termalnya pun berubah. Pada suhu 0 derajat Celcius, maka konduktivitas termalnya menjadi 2,2 watt per meter per Kelvin. Ini satuannya lihat ya, Kelvin. Maka harus kalian rubah, kalau mau menjadi Celcius, ya tinggal dirubah menjadi Celcius. Ya. Jadi ketika kalian melihat suatu persoalan atau permasalahan yang membahas tentang panas atau konduktivitas termal, jangan lupa perhatikan dulu bahan yang digunakannya apa. Oh, kalau misalnya bahan yang digunakannya gelas misalnya, maka konduktivitas termalnya sekian pada suhu sekian. Jadi kalian harus lihat, nggak bisa mengabaikan suhunya. Kalian harus lihat, kalau misalnya pada suhu 20 derajat Celcius, berarti konstantanya 0,75. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Contoh konduksi. Menurut kalian, manakah plat besi yang lebih cepat panas? Mengapa? Yang lebih cepat panas, apakah yang gambarnya A atau yang gambarnya B? Menurut kalian yang mana? Yang A, Bu. Yang A. Kenapa?
Karena lebih tipis, Lebih Bu. tipis. Lebih tipis, Bu. Iya, karena yang A ini ketebalan bendanya lebih tipis ya, sehingga lebih cepat untuk menghantarkan panasnya. Nah, sekarang kasus selanjutnya. Menurut kalian, ujung batang besi manakah yang lebih cepat panas, yang A atau yang B? Yang A Yang A, Bu. Kenapa? Karena lebih pendek dia. Bu. Ya, karena batangnya lebih pendek, sehingga proses vibrasi molekulnya pun lebih cepat yang A ya, lebih cepat panas semua yang A. Kemudian, perpindahan panas mana yang paling cepat menurut kalian? Gambar yang satu apa gambar yang dua? Ayo, menurut kalian yang mana? Yang mana? Ada yang bisa jawab? Lebih Yang cepat dua, Bu. yang satu ke yang dua. Kenapa yang dua? Yang dua, Bu. Karena lebih besar panasnya, 185 derajat. Ya, bisa jadi. Ini lebih cepat yang gambar 2 karena suhunya, sebenarnya karena perbedaan suhunya. Kita lihat perbedaan suhunya. Kalau untuk yang gambar 1, perbedaan suhunya kan hanya 100 derajat Celcius. Kalau yang gambar 2, perbedaan suhunya berapa? 150 derajat. 150. 50 derajat Celcius. Maka perpindahan panas yang paling cepat yang mana? Ya, Yang dua. Yang dua. Kita lihat di panasnya nih, perpindahan panasnya lebih cepat yang dua. Nah, kemudian kita lihat akan membahas metode konduksi panas yang selanjutnya, yaitu konveksi, melalui proses konveksi ya. Konveksi ini adalah pergerakan molekul di dalam fluida atau cairan atau gas ya. Fluida ini merupakan cairan atau gas, di mana perpindahan panas terjadi ketika permukaan benda padat bertemu dengan fluida dan panas mengalir melalui fluida tersebut. Jadi kata kuncinya untuk konveksi ini, perpindahan panasnya itu harus melalui penghantar fluida. Fluida itu apa sih? Fluida itu bisa berupa cairan atau berupa gas. Nah, contohnya adalah misalnya ketika kita sedang memasak air. Ketika kita sedang memasak air, terjadi kontak antara pancinya dengan airnya, di mana air ini kan tentu saja merupakan fluida atau cairan. Nah, maka di sini terjadi perpindahan panas secara konveksi. Nah, di mana suhu yang paling panas ini bisa kita lihat pada gambar pada nomor 1. Ya, karena sumber panasnya ada di bawah. Maka pergerakan molekul pada nomor 1 ini pasti akan lebih cepat kita lihat. Ini pergerakan molekulnya. Kemudian ini akan berputar membuat suatu siklus ke nomor 2. Nomor 2 di mana pergerakan molekulnya lebih lambat dari yang 1. Kemudian berputar lagi ke yang nomor 3, maka di sini tentu saja pergerakan molekul pada nomor 3 lebih lambat daripada yang nomor 2. Dan selanjutnya nomor 4, yang pergerakan molekulnya paling lambat. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, untuk hukum konveksi ini, laju perpindahan panasnya ini dirumuskan melalui hukum pendinginan Newton atau Newton's Law of Cooling yang dinyatakan dengan QC sama dengan HC dikalikan A dikalikan TW dikurangi TS, atau QC dibagi A sama dengan HC dikalikan TW dikurangi TS. QC ini apa? QC ini merupakan laju perpindahan panasnya. Laju perpindahan panasnya ini akan sama dengan koefisien perpindahan panas secara konveksi dikalikan A, luas bidang permukaan perpindahan panas, dan dikalikan TW merupakan temperatur dindingnya, dikurangi TS, temperatur sekelilingnya. Nah, jenis-jenis konveksi. Untuk perpindahan panas secara konveksi ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu konveksi alamiah atau natural convection
Kemudian ada konveksi paksaan atau forced convection. Untuk natural convection, ini merupakan konveksi yang terjadi karena pergerakan molekul fluida atau udara. Jadi dia apa ya, secara natural, secara alamiah, misalnya ada angin nih, kita sedang makan mie di luar gitu, misalnya lagi camping, terus kemudian kita lagi makan mie panas-panas, kemudian ada angin bertiup. Nah, angin bertiup yang melalui mie kita itu merupakan natural convection karena ya angin itu muncul secara alamiahnya. Kemudian kalau konveksi paksaan, misalnya si mie itu kita kipas pakai misalnya kipas portable ya. Kita kipas pakai kipas portable, maka itu masuknya ke dalam kategori forced convection, di mana forced convection ini merupakan konveksi yang terjadi akibat aliran fluida atau udara disebabkan oleh kekuatan eksternal seperti kipas atau pompa. Nah, selanjutnya ini adalah contoh konveksi. Nah, menurut kalian, mengapa kondisi di bawah ini, gambar di bawah ini dapat dikategorikan sebagai proses konveksi? Ini ada sebuah ruangan, kemudian dikasih AC atau air purifier. Nah, kenapa kondisi tersebut dikategorikan ke dalam konveksi? Ada yang bisa jawab? Ya. Ada yang bisa jawab? Karena perbedaan suhu, Bu, pergantian suhu. Secara paksa Pergantian oleh AC atau apa ya? Kenapa? Karena paksaan pergantian suhu, Bu, di dalam ruangan sehingga menjadi dingin, Bu. Kalau konveksi itu perpindahan panasnya melalui apa? Bisa melalui udara maupun benda, Bu. Nah, sekarang kalau di dalam contoh kasus di bawah ini, perpindahan panasnya ini melalui apa? Udara, Bu. Udara. Maka dari itu pada kasus ini dikategorikan sebagai proses Konveksi. Iya. Konveksi. Namun di sini dalam contoh kasus ini dikategorikan sebagai konveksi natural atau yang dipaksakan? Yang dipaksakan. Paksakan, Bu. Yang Kenapa dipaksakan. dipaksakan? Karena menggunakan alat, Bu. Karena menggunakan alat bantu. Iya, berarti kalian sudah paham ya, karena di sini menggunakan air purifier atau menggunakan AC ya, untuk memaksa kondisi ruangan tersebut menjadi suhunya lebih rendah, seperti itu. Nah, sekarang, misalnya ini ada contoh konveksi ya, contoh konveksi ini misalnya adalah soup is heated in the pan by convection. The hot soup rises, cool soup falls to take the hot soup place. Nah, jadi di sini proses konveksinya itu terjadi karena perpindahan panas antara si pancinya dengan sop yang ada di dalam pancinya tersebut. Nah, sekarang contoh konveksi selanjutnya. Menurut kalian, mengapa terjadi perbedaan arah pergerakan udara ketika siang dan malam hari? Ada yang bisa jawab? Ya, ini menjelaskan fenomena angin laut dan angin darat ya. Ya, ada yang bisa jawab nggak? Kalau siang itu panas, Bu, jadi ada penguapan air sehingga Ketika siang hari, ini kan kita lihat di gambar nih, ada lautan, ada daratan. Ketika siang hari, suhu itu lebih panas di daratan atau di lautan? di laut, Bu. Di laut? Lebih panas di laut? Daratan, Bu, Jakarta. Darat, Bu. Ketika siang hari, suhu itu akan lebih panas berada di daratan daripada di lautan. Sehingga udara panas yang ada di daratan ini akan naik ke atas, udaranya naik, dan kemudian turun menuju ke suhu yang lebih rendah. Sehingga ini memunculkan angin laut darat atau angin laut nih kalau siang hari. Angin darat atau angin laut? Ayo, silakan dilihat lagi ya.
lihat lagi nih. Pokoknya kalau siang hari dia bergerak suhunya dari daratan naik ke atas baru ke lautan. Nah, kemudian kalau pada malam hari berbeda halnya ketika pada malam hari suhu di daratan akan lebih dingin daripada yang ada di lautan. Jangan lupa dibaca ya, dicari di Google. Menurut kalian ketika siang hari itu terjadi angin darat atau angin laut ya? Silakan dibaca, siapa tahu nanti keluar di UAS nanti. Ya, kita lihat selanjutnya, yaitu proses perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi ini merupakan perpindahan energi oleh gelombang elektromagnetik. Tidak membutuhkan penghantar sama sekali dalam mengirimkan energi panasnya. Jadi kata kuncinya, untuk proses perpindahan panas secara radiasi ini, dia tidak harus kontak sama sekali. Kalau tadi kan yang konduksi itu harus kontak ya, perpindahan panasnya. Kalau radiasi ini tidak harus kontak sama sekali gitu untuk menghantarkan panasnya. Nah, karena proses perpindahan panasnya ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Yuk, kita lihat. Untuk perpindahan panas secara radiasi ini dapat digunakan persamaan hukum Stefan Boltzmann, di mana jumlah energi yang dipancarkan per waktu dari satuan luas permukaan benda hitam ideal akan sebanding dengan kekuatan keempat suhu absolut benda hitam tersebut. Nah, di mana QR sama dengan epsilon dikalikan sigma kecil dikalikan A dikalikan T pangkat 4. Di mana QR ini merupakan laju perpindahan panasnya, dan sigma kecil ini merupakan konstanta Boltzmann ya, yaitu 5,669 kali 10 pangkat min 8. Kemudian A ini merupakan luas permukaan benda, dan T ini merupakan suhu absolut benda. Nah, sekarang kita masuk ke sifat termal bahan atau material. Nah, di sini berdasarkan sifat termalnya, material atau bahan ini dibagi menjadi dua macam atau dua bagian, yaitu konduktor dan induktor. Sama halnya seperti sifat elektrik pada suatu material, ada konduktor dan isolator ya. Kalau misalnya di termal konduktor induktor, di mana konduktor ini merupakan bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, sedangkan induktor bahan yang tidak baik dalam menghantarkan panas. Nah, ini adalah satu contoh gambar konduktivitas termal ya, perpindahan panas dari satu benda ke benda lainnya. Nah, konduktor dapat menghantarkan panas dengan baik, dan kita lihat dari sini ketika kita sedang masak, nah tentu saja panci yang kita gunakan itu harus merupakan konduktor yang sangat baik, karena supaya bisa menghantarkan panas dengan baik ya. Dan konduktivitas termal untuk induktor ini dapat merupakan material yang kurang baik dalam menghantarkan panas. Oleh karena itu, isolator atau induktor ini sangat baik digunakan sebagai pengaman agar panas tidak merambat, contohnya pada pegangan panci, supaya kita dapat memindahkan panci tanpa harus merasakan panas gitu. Dan suhu ini apa? Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda atau suatu sistem, di mana suhu ini menjelaskan ukuran yang menjelaskan bagaimana benda didefinisikan panas atau dingin. Jadi ukuran panas dinginnya suatu benda, satuannya itu dijabarkan dengan suhu. Kemudian suhu diukur dengan skala yang berbeda-beda. Misalnya bisa saja Celsius dan Fahrenheit. Yuk, sampai sini. Ada yang mau tanyakan nggak? Kayaknya materinya sampai sini. Ada yang tanyakan dulu nggak? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, silakan jelaskan dari sudut pandang fisika tentang panas terkait gambar di bawah ini. Menurut kalian, pada gambar yang pertama nih, ada salju nih, ini salju dipegang oleh tangan kita. Perpindahan panas yang terjadi pada gambar tersebut apa saja? Perpindahan dari panas tangan ke salju tersebut, Bu, enggak mencair.
perpindahan panas dari tangan ke es tersebut. Itu melalui proses perpindahan panas apa? Konduksi, radiasi, atau konveksi? Konveksi. Konveksi bukan? Dari tangan ke es. Konduksi, konveksi, atau radiasi? Konduksi. Kenapa konduksi? Kenapa konduksi? Ada yang bisa jawab? Karena menyerap panas. Karena menyerap panas. Menyerap panas bagaimana? Kalau yang mencirikan perpindahan panas konduksi itu apa? Kontak secara langsung, Bu. Ada pengaruh. Kontak secara langsung. Kemudian, adakah perpindahan panas lainnya pada gambar tersebut? Ada nggak perpindahan panas lainnya? Ini Bu, Dari udara sekitar, Bu. Dari udara sekitar ke Ke esnya, Bu. Jadi mencair. apa? Konduksi, konveksi, atau radiasi? Radiasi. Konveksi. konveksi Bu, Kon? konveksi. Iya, konveksi karena dari udara. Kemudian, adakah proses perpindahan panas secara radiasinya atau tidak di sini? Kalau siang hari mungkin ada Bu dari radiasi sinar matahari. Kalau malam mungkin tidak. Ya, bagus. Berarti kalau siang hari misalnya dari panas matahari ke esnya. Berarti kalian sudah paham ya. Selanjutnya. Udah, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Ada yang tanyakan dulu nggak? Materinya udah beres nih. Ada yang tanyakan dulu nggak? Sudah paham semua? Sudah paham semua di sini? Sudah paham semua? Nggak ada yang menanyakan? Saya izin Ya. bertanya, Bu. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Siapa dulu? Saya dulu. Silakan. Izin bertanya tadi mengenai rumus yang konduksi itu yang ada koefisien, kan itu tuh tidak ini ya dicari tapi ditentukan gitu dari sananya. Nah, apakah itu tuh tergantung dari suhunya, Bu? Berarti tadi kan ada yang 20 derajat, terus koefisiennya berapa, terus ada yang 100 air, koefisiennya berapa. Tak kalau misalkan suhunya itu ngacak gimana, Bu? Koefisiennya apa bakal berubah, Bu? Seperti itu. Konduktivitas termalnya. Ya. Ya. Kalau misalnya suhunya berubah, ya konduktivitas termalnya juga biasanya berubah gitu ya. Tapi biasanya nanti kalau misalnya dalam suatu soal pasti dijelaskan secara rinci, apalagi untuk taraf yang masih dalam tingkat sarjana ya kalian. Biasanya pasti diberikan keterangan pada suhu sekian, konduktivitas termalnya berapa gitu. Karena ya tentu saja kalian tidak bisa memperolehnya dari perhitungan. Biasanya pendekatan ini diperoleh dari proses pendekatan atau dari apa ya eksperimental di laboratorium seperti itu. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ada yang bertanyakan lagi? Silahkan. Ada yang bertanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya tutup perkuliahan hari ini. Ya, tidak ada yang bertanyakan? Kalau tidak bertanyakan, saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa dipelajari lagi materinya. Untuk perkuliahan hari ini, insya Allah akan saya upload di YouTube seperti biasa. Nanti linknya akan saya share di grup. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.